dengan saya Neza Eka Safitri dalam mata pelajaran ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem upah. Nah, teman-teman semua, tahukah kamu apa itu sistem upah? Bagi sebuah perusahaan, permasalahan upah merupakan sesuatu yang bisa dibilang penting. Karena upah bisa mencapai 80% dari biaya operasional perusahaan, di mana upah yang terlalu tinggi akan menghasilkan harga produk menjadi terlalu mahal untuk bersaing secara efektif di pasaran. Namun, bila gaji yang dikenakan rendah, maka akan membuat para pekerja akan keluar. Semangat kerja para kerja akan menjadi rendah dan produktivitas kerja menurun, sehingga akan menyebabkan tingkat produksinya menjadi tidak efisien. Teman-teman semua, tentu kalian penasaran kan apa itu sistem upah? Upah merupakan suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sebuah pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga produksi, yang kemudian dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, dan juga peraturan-peraturan yang kemudian dibayarkan atas dasar perjanjian kerja dan juga penerima kerja. Nah, materi selanjutnya yaitu perbedaan upah dan gaji. Apa sih perbedaan upah dan gaji itu? Yang pertama, upah berlaku secara total. Yang kedua, dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kantor cabang. Yang ketiga, ditinjau setiap 1 tahun sekali serta disesuaikan dengan keadaan di daerah. Yang keempat, dasar pemberiannya adalah hasil dan waktu. Dan yang kelima yaitu jumlah penerima upah bervariasi. Selanjutnya yaitu gaji. Yang pertama, gaji berlaku secara nasional bahkan secara multinasional. Yang kedua, gaji dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, dasar pemberian adalah golongan atas ataupun kelas atas pekerja karyawan. Yang keempat, biasanya ditinjau setiap 5 tahun sekali. Yang kelima, jumlah penerima gaji relatif tetap. Yang keenam, ada sistem kenaikan dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketujuh yaitu gaji diikuti dengan sistem tunjangan. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengembangan upah. Upah langsung merupakan suatu bentuk upah yang paling sederhana yang umumnya diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar satuan waktu harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Dan biasanya upah lembur tidak terlalu diperhatikan. Yang kedua yaitu gaji. Gaji merupakan metode pembayaran upah dengan waktu mengerjakan suatu pekerjaan yang dihitung menurut tingkat upah tanpa memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Namun, metode ini memperhatikan upah lembur tenaga kerjanya. Yang ketiga yaitu upah satuan, merupakan upah yang dibayarkan kepada buruh atau tenaga kerja menurut jumlah produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja, di mana pada metode ini perusahaan menjamin adanya tingkat upah minimum. Dan yang keempat yaitu komisi, merupakan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan persentase dari setiap jumlah atau unit barang yang terjual. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi sistem upah. Di sini terdapat 3 fungsi sistem upah, yaitu yang pertama, menjamin sebuah kehidupan yang layak bagi para pekerja dan juga keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan yang layak bagi para pekerja dan juga keluarganya. Dan yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan sebuah produktivitas kerja. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, merupakan di mana dalam pembayaran upah menurut waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya, sehingga upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, bahkan bulanan. Yang kedua, sistem upah borongan, merupakan upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika terdapat penambahan pekerjaan. Yang ketiga, sistem co-partnership, merupakan sistem upah yang memberikan upah kepada pekerjanya yang berupa saham ataupun obligasi, di mana perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Yang keempat, sistem upah premi, merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena memiliki sebuah prestasi di luar kelaziman,
seperti pekerjaan yang berbahaya. Dan yang kelima yaitu sistem upah berkala, di mana upah ditentukan dari tingkat kemajuan ataupun kemunduran dari hasil penjualan. Jika penjualan seseorang meningkat, maka upahnya juga akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem upah. Dan apabila terdapat kesalahan kata dan juga ucapan, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.